Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan pada setiap kita. Semoga seluruh aktivitas yang telah kita lakukan ataupun yang kita rencanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh dan berbekal hasanah yang melahirkan satu harapan-harapan kuat dan cukup untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah di akhirat kelak. Pun demikian kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Demikian para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka diberikan kekuatan, hidayah, kelembutan dalam hati untuk mau bertobat, kembali meniti jalan yang benar, berkehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan wafat dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah. Karena itu, tidak bosan kita saling mengingatkan agar senantiasa meningkatkan amal saleh yang diiringi dengan keikhlasan dan tentunya dikuatkan dengan pondasi keilmuan yang kuat. Di antara pokok keilmuan itu ada pada bab al-aqidah, dan alhamdulillah kita telah memasukinya, serta di antara sekian yang penting dalam bab aqidah itu adalah pokok-pokoknya, rukunnya, pondasinya yang dikenal dengan rukun iman, rukun akidah, pokok dalam pembahasan ilmu tauhid yang menyulam kekuatan-kekuatan dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang terkait dengan ketentuannya tanpa ragu sedikit pun. Pokok ini ada 6, dikenal dengan 6 rukun iman. Alhamdulillah telah kita sempurnakan sampai dengan bahasan yang lalu, dari mulai iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta segala yang terkait dengan pemahamannya, kemudian iman kepada malaikat, kemudian juga iman kepada kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Diharapkan pada para peserta, khususnya keluarga besar Mira, yang telah mempelajari, tersambung dengan saluran pembelajaran kita, akan lebih baik mengaktifkan akunnya, masuk ke web untuk menguji pemahaman. Tadi malam sudah saya buatkan soal juga, dan soal itu akan datang secara bertahap ya, untuk menguji pemahaman dalam setiap fase pembelajaran. Insya Allah setiap simpul kalau kita pelajari dengan baik, telaten, pelan-pelan saja ya, termasuk teman-teman yang terhubung juga di YouTube karena ta'limnya sangat terbuka, siapapun insya Allah bisa mengakses kalau untuk mengambil manfaat-manfaat dalam ta'lim. Tapi kalau Anda ingin mendalami, pendalaman kan tentu prosesnya berbeda, harus ada investasi dari waktu kan, tenaga, pikiran kita yang harus kita keluarkan dan kesungguhan ya, keseriusan itu penting untuk menghasilkan pemahaman yang utuh. Karena itu bagi yang ingin mendalami, dan tentu pendalamannya akan melahirkan feedback, dampak tersendiri pada perubahan diri kita, pada berkeyakinan, pada perilaku dan sebagainya. Maka silahkan uji pemahamannya, masuk ke webnya, kemudian dijawab soal-soal terkait, dicek satu-satu videonya dan sebagainya. Karena dulu pun para sahabat ketika diberikan pelajaran dasar pokok-pokok keimanan, itu belajarnya dengan telaten ya, dengan sungguh-sungguh, sampai nanti puncaknya melahirkan satu komitmen dan kemantapan di lisan dan hati mereka dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Nah itu diabadikan dalam Al-Quran. Qalu sami'na wa ata'na ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, gitu kan. Jadi mereka berkata ya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat ya, bukan kami dengar, kami tanya ya, kami dengar, kami konfirmasi, tidak. Kan dapat didapati umat Islam sekarang itu mendengar, sudah dengar, malah balik mendebat, gitu kan. Nah itu yang sebetulnya juga penting dikoreksi. Umat-umat di masa lalu mendengar, taat, taat artinya dikerjakan, dilaksanakan, gitu kan. Diperintahkan puasa, dengar ayatnya langsung dilakukan, perintahkan sholat, dengar ayatnya langsung dilakukan. Nggak pernah kita dengar misalnya perintahkan sholat, tiba-tiba ada pertanyaan kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat. Ya, itu namanya sami'na wa sa'alna, sami'na wa stafsarna. Kami dengar, kami minta konfirmasi, kami dengar, kami tanyakan. Ya, yang harus terjadi adalah sami'na wa ata'na. Nah, sami'na wa ata'na ini butuh proses. Prosesnya juga cukup menarik gitu kan. Dari mulai fase Mekah itu kan 13 tahun. 13 tahun itu dibagi 2 bagian.
ya 3 tahun masa pemantapan untuk Rasulullah SAW sebelum dimulai berdakwah, pengisian keilmuan dengan yang Allah turunkan melalui fase wahyu lewat malaikat Jibril alaihi salam, pembelajaran, bahkan ada sebelumnya lewat mimpi-mimpi bimbingan yang benar sebagai persiapan mental sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, semua nabi, rasul fase awalnya mengalami mimpi dulu, dan ini banyak dijelaskan dalam hadis-hadis ya. Hadis-hadis menerangkan kepada kita dan hadisnya sahih. Terutama kalau terkait dengan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika beliau mengonfirmasikan keterangan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana permulaan wahyu, kan? Juga keterangan beliau sendiri bahwa awaluma budi abihil wahyu ar-ru'yas shadiqah, ya, bahwa hal pertama yang dimulai dari wahyu itu mimpi yang benar. Jadi Nabi Yusuf juga bermimpi, Nabi Ibrahim juga bermimpi, gitu kan? Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga terkonfirmasi, karena semua hal yang diwahyukan kepada para nabi metodologinya itu dikonfirmasikan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ciri-ciri kenabian itu serupa dari awalnya sampai akhirnya. Ciri-ciri kerasulan itu memiliki ketersambungan, terkorelasi dari Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW punya ciri yang sama. Ya, jadi dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad seperti dikonfirmasi di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163 itu. Ya, kalau kita perhatikan Allah kan menyampaikan dengan sangat tegas sekali gitu kan, sangat terang benderang, tidak ambigu. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Yang kami wahyukan kepada Muhammad SAW dengan segala keagunganku, kata Allah, gitu kan, itu sama persis seperti yang diwahyukan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Ya, bagaimana proses wahyu itu dimulai dari ar-ru'yas shadiqah, mimpi yang benar, sebagai persiapan mental dulu. Ya, persiapan mentalnya, persiapan pikirannya kan terus berlangsung. Bahkan ada riwayat yang menyampaikan selama 6 bulan tuh mimpi yang benar tuh datang, disampaikan. Kemudian ada kesan yang mendalam kepada diri. Setelah kesan itu terbentuk menjadi sebuah satu rasa tersendiri, kebiasaan, kemudian muncul rasa cinta untuk mendalami. Nah, pendalaman itu yang melahirkan kontemplasi. Kontemplasi itu yang berlangsung nanti di Gua Hira, di Bukit Cahaya itu, di Jabal Nur, gitu kan? Itu yang berlangsung. Bahkan di kitab hadis pun kalau kita gali, ini kita ambil misalnya Sahih Al-Bukhari ya. Ya, Sahih Al-Bukhari di bagian topik pertama. Ini kan ada 97 topik seperti saya sampaikan. Kita insya Allah hari ini akan menguatkan dengan pengenalan ya, dan penguatan materi kemarin. Kan kemarin banyak Quran kan. Nah, sekarang kita coba kuatkan dengan hadis diantaranya. Nah, Imam Al-Bukhari ini menuliskan Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun kurang lebih. 16 tahun. Ya, dimulai dituliskan di Masjidil Haram di Mekah, dan setiap akan menulis beliau salat 2 rakaat untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik, ya, penyelarasan, persetujuan, kan? Nanti diberikan tanda-tanda, diberikan gambaran, ya, ada ketenangan enggak saat menulis, kan? Ada kesalahan enggak gitu kan? Ada kekurangan tidak. Jadi begitu mantap jiwanya, diuji dan sebagainya. Nah, itu baru kemudian beliau tuliskan. Nah, biasanya kebiasaan ulama seperti itu di semua ragam cabang keilmuan. Ya, di hadis misalnya, tafsir hadis, bahkan sampai ke bahasa. Ya, sampai ke bahasa. Kalau di pesantren itu ada kitab namanya Al-Jurumiyah itu. Ya, kitab Jurumiyah itu kan dasar nahwu itu. Ya, dasar nahwu dari pembelajaran gramatikal bahasa Arab, kan itu ada beberapa pelengkap ilmunya, alatnya. Ya, ada nahwu, ada saraf, kemudian ada balaghah, ada arud, gitu kan. Nah, itu di nahwu itu nanti ada beberapa dasar-dasar tahapannya. Ada yang standar dasar kitabnya misalnya Al-Jurumiyah, gitu kan. Yang al-kalamu huwa lafzul mufidul murakkabu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amma ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin, dan seterusnya. Nah, itu buku itu dituliskan ya oleh seorang alim ulama besar di bidang bahasa, gitu kan. Itu untuk anaknya, dasar sebetulnya, untuk ada dasar. Hanya walaupun untuk anak-anak yang paling menarik, beliau ingin itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya untuk anak-anak gitu. Ya, jadi bukan sekedar tulis, bikin, kasih anak-anak belajar, tidak begitu. Ya, ini bagaimana ketersambungan. Nah, saya katakan dari awal, iman itu kalau sudah mencengkram ke dalam jiwa, maka yang semua keluar itu jadi soleh. Dan soleh itu saya katakan dari awal adalah setiap perbuatan yang dinilai baik oleh Allah. Jadi semua perbuatannya pengen Allah senang gitu kan. Dipengen diridhai oleh Allah. Semua yang dikerjakan Allah harus ridha, Allah harus ridha. Yang dipandang, yang didengar, yang dibicarakan, apalagi yang dituliskan, dibuat. Ya, maka beliau ini setelah menulis, walaupun ingin diberikan kepada anaknya untuk belajar, itu ingin diuji dulu, ya, ingin dibuktikan. Allah
saya menginginkan buku ini yang saya tuliskan diridhai olehmu ya Rabb itu ya. Bagaimana cara mengujinya? Begitu dituliskan oleh beliau ya, dengan tinta kan ditulis ya, dan kualitasnya tentu nggak seperti yang sekarang. Tapi keberkahannya juga bisa jadi lebih berkah tinta di masa lalu dibandingkan dengan yang sekarang. Walaupun ragamnya banyak yang sekarang, kekuatannya mungkin dari segi materi bisa lebih kuat, tapi dari keberkahan belum tentu. Karena itu tidak sedikit orang-orang menulis tapi tulisan tidak abadi, bahkan karya materinya bisa hancur, lupuk gitu kan, bahkan tidak terbaca kembali. Nah, ini yang paling menarik, begitu beliau sudah tuliskan kitab itu, ya, lalu beliau uji. Bagaimana mengujinya? Mengujinya datang ke aliran sungai, ya, sungai yang mengalir, airnya cukup deras gitu kan. Nah, yang paling menarik adalah beliau kemudian bermohon kepada Allah, ingin ditunjukkan, ya Allah, jika memang ini bukunya akan bermanfaat untuk anak saya ataupun siapa yang membacanya, maka berikan ya Allah ketetapan kepada hatiku, pada jiwaku, ya, berikan gambaran, jangan biarkan tintanya luntur, biarkan tintanya seperti itu melekat kuat ya dalam kertas yang dituliskan itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka yang terjadi ketika dilemparkan ke sungai itu, ya, beliau mengatakan demikian, kalau memang engkau ridha, biarkan tintanya melekat. Kalau engkau tidak meridhai atau ada yang bertentangan dengan apa yang tidak engkau sukai, ya, maka hilangkan bersama dengan aliran air itu. Ketika beliau lemparkan, beliau katakan jarmiyah, ayo air mengalir. Malah beliau minta terus ngalir, ngalir, sungai aliri gitu kan, untuk melihat, menguji bagaimana kualitas tinta yang ada di situ. Apa yang terjadi ketika beliau katakan jarmiyah, mengalirlah air, ternyata tintanya masih bertahan, kuat, nggak luntur. Ya, maka di situ beliau berketetapan hati, diteruskan sampai selesai, sampai sekarang kitabnya abadi gitu kan. Itu sangat menarik untuk dipelajari. Nah, jadi dari situ disebut dengan jurumiyah, asalnya dari kata jarmiyah. Ya, Al-Imam Al-Bukhari juga demikian, apalagi ini ingin menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh sembarangan. Karena segala yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau keliru, maka resikonya pesan kapling di neraka. Ya, ada kesengajaan untuk kelirunya, itu pesan kapling di neraka. Ya, siapa yang berkata ya, man ta'ammada alayya, ya, siapa yang sengaja gitu kan berbicara atas namaku, man kadzaba alayya muta'ammidan, di riwayat lain man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, apa saja walaupun yang diinformasikan misalnya satu hal yang mengandung manfaat misal ya, tapi dinisbatkan kepada Nabi padahal Nabi tidak pernah mengatakannya, dan dia tahu itu. Dia tahu itu bukan hanya sekedar untuk memanipulasi sesuatu yang bernilai negatif. Ya, misal membuat pernyataan, misalnya kan pernyataan untuk kepentingan tertentu dimanipulasi, salah, disandarkan atas nama Nabi. Itu keliru. Bahkan mohon maaf, hal yang sifatnya terlihat seperti manfaat pun, ya, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, misalnya kan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, itu kan kata-kata yang benar. Tapi kalau sengaja dinisbatkan kepada Rasulullah, gitu kan, padahal Nabi nggak pernah mengatakan demikian, dan dia tahu, sadar dengan itu resikonya tinggi. Man kadzaba alayya muta'ammida, ya kan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan sebagainya, kepentingan ingin dikuatkan ilmunya, kepentingan ingin dilaku gitu kan, bisnisnya atau materinya dibeli oleh orang lain, dinilai oleh orang baik, atau karena untuk jabatan dipertahankan, itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap dia seakan sudah pesan tempat atau kafling di satu tempat di neraka. Itu yang sangat bahaya. Nah, karena itu beliau meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat 2 rakaat, setelah sholat ya dalam sujud bermohon, baru nulis, berakhir di Al-Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabi. Ya, maka saat itulah kemudian selesai, dikenal dengan Al-Jami', ya, Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat di Sahih Al-Bukhari. Ini saat menuliskan kitab ini pun teman-teman sekalian mengawalinya dengan kitab Bad'ul Wahyi. Ya, ada 97 topik. Topik pertamanya adalah bagaimana wahyu dimulai. Nah, pembukanya kalau kita gali kitab Sahih Al-Bukhari, pembukanya itu menerangkan tentang ayat yang sama, dari ayat baru turun hadis. Jadi indah sekali. Jadi beliau tuh ayat bil ayat, kemudian setelah ayat hadis. Ya, hadisnya itu muncul setelah menuangkan ayatnya dulu. Ayat Qur'annya seperti ini, ya, nanti penjelasnya dalam hadis seperti ini. Setiap topik. Nah, yang pertama kitab Bad'ul Wahyi itu mengonfirmasi kalau kita baca. Ya, di kitab Bad'ul Wahyi itu yang pertama disampaikan ayat yang tadi saya uraikan. Ya, kalau kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, yang sama dengan saya kitabnya halaman 21. Ya, ini yang tanpa syarah ya, yang ada yang syarah saya simpan juga. Kemudian awalan kitab Bad'ul Wahyi, yang pertama kitab Bad'ul Wahyi, topik yang pertama. Ya, qala Syekhul Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala, amin, ya kan.
berkata menyampaikan Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah, nama aslinya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, bahkan yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, gitu kan, dikenal dengan Al-Bukhari, Provinsi Khorasan, sekarang Uzbekistan. Dia menyampaikan rahimahullah taala satu bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wahyu dimulai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali diturunkan. Ya, apa yang dimulai oleh beliau? Wa qauluhu, ya kan? Wa qaulullahi jalla dzikruhu, dan terkait dengan hal ini ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang saya tadi sampaikan di Quran surah An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Persis seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi semua terkonfirmasi. Apa di antara konfirmasi itu? Di antara konfirmasinya adalah semua nabi-nabi mengalami persiapan secara bertahap. Pertama dari mimpi dulu untuk persiapan mentalitas, kekuatan diri, gitu kan. Maka seperti saya katakan yang paling populer kan di Al-Qur'an kita dapati Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi juga, dan seterusnya. Sampai Nabi Muhammad juga persiapan. Ada yang mengatakan dalam riwayat, bahkan di kitab-kitab sejarah juga disampaikan, itu berlangsung selama 6 bulan. 6 bulan persiapan. Baru kemudian diangkat, dilantik menjadi Nabi, Rasul dengan turunnya surah Al-Alaq di Gua Hira itu. Nah, jadi setelah turun itu nggak langsung berdakwah secara terbuka. Itu persiapan keilmuan, kematangan ilmu, kematangan dulu. Itu kurang lebih ada 3 tahun dipersiapkannya. Ya, kurang lebih 3 tahun. Jadi setelah menerima wahyu, proses dalam 3 tahun itu dimatangkan dulu keilmuannya, dikonfirmasi keilmuannya, dimantapkan jiwanya, gitu kan, dan seterusnya. Jadi setelah bekalnya cukup kuat, secara tauhid juga beliau sudah tersambung, terkoneksi kuat, sudah memahami dasar kenabian, dasar kerasulan, dan ini masya Allah gitu kan, di kitab Al-Bukhari sendiri dijelaskan. Ya, bahkan kalau kita teruskan, kalau kita mau baca ngajinya betul, dijelaskan ya ragam-ragam wahyu turunnya seperti apa, kemudian konfirmasi awalnya bagaimana. Kan sangat viral kisahnya datang ke Waraqah bin Naufal itu kan, yang diajak istrinya Sayyidah Khadijah tercinta ya radhiyallahu taala anha wa anhum jami'an, dan lil ashab jami'an. Itu ketika diajak pun diterangkan di sini Waraqah bin Naufal itu siapa, dan sebagainya, latar belakangnya seperti apa, bagaimana beliau kemudian mengonfirmasi ajaran Nabi Isa alaihissalam, bahkan meneruskan dari situ kan dapat tanassara, disebutkan nanti tanassara fil jahiliyati, beliau memeluk Nasrani di era-era masa jahiliyah itu, kemudian mempelajari runtutan pelajaran dan pengajaran yang sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Makanya nanti di antara pekerjaannya meneruskan untuk menyampaikan risalah-risalah Nabi Isa. Kan ada fatrah tuh sekitar 600 tahun tuh kan, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kurang lebih kan, tersampaikan keumuman ajarannya dari Injil itu kan disampaikan. Nah, beliau ini menuliskan dalam bahasa Ibrani ya, di Waraqah bin Naufal, nanti di Sahih Al-Bukhari kita akan temukan itu ya. Karena itu ketika disampaikan beliau mengetahui ya bagaimana pesan-pesan Nabi Isa, seperti dikonfirmasi di Al-Quran juga di surah As-Saff itu kan, surah 61 ayat ke-6 itu diterangkan akan ada datang Nabi setelahku mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, sehingga sangat tahu beliau ciri-cirinya yang akan datang dalam bentuk nanti malaikat pertama kali konfirmasi untuk memastikan kenabian saat proses pertama kali diangkat ya kan, namanya malaikat Jibril atau dikenal juga dengan Namus yang pernah datang ke Nabi Musa alaihissalam ya kan. Nah, kemudian setelah itu apa, konfirmasi tanda-tandanya dan sebagainya, bahkan tahu sendiri, beliau sangat tahu ini akan diusir oleh kaumnya, akan begini, akan begitu, sehingga ketika informasi itu telah menyebar, tahu di sekitaran yang terdekatnya termasuk Sayyidah Khadijah tahu ya ini saudaranya, pamannya gitu kan sering seperti ini gitu kan, ada menyampaikan sesuatu risalah yang tersambung terkoneksikan sebelumnya, sehingga ketika Nabi SAW mendapatkan di antara ciri-ciri itu ingin dikonfirmasikan apakah ini benar ya kan, yang disampaikan dalam kitab Injil itu dan sebagainya. Lalu setelah dikonfirmasi ternyata benar, beriman Waraqah bin Naufal ya, beriman karena memang pesan-pesan di Nabi sebelumnya kalau sudah tiba masanya Nabi Muhammad, Nabi penutup itu, semua sampaikan pada umatnya mesti beriman kepada risalah penyempurna itu ya. Karena itu mengonfirmasi risalah sebelumnya, menyempurnakannya, dan memberikan bimbingan komprehensif untuk kedepannya. Dan diantara yang memberikan kenikmatan untuk merasakan itu adalah Waraqah bin Naufal ya. Jadi beliau minal muwahhidin, jadi beda antara Masihi dengan Nasrani itu berbeda ya, antara Masihi dengan Nasrani itu berbeda. Jadi dari sini terkonfirmasikan dapat, dan sering saya ungkapkan
Al-Quran jelas berkonfirmasi dan itu terbukti di kitab-kitab yang dahulu itu bisa dilacak ya dan seterusnya. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 81 itu komitmen semua nabi rasul ketika dilantik pertama kali jelas menyampaikan kepada umatnya untuk menolong Nabi Muhammad kalau mereka semasa dan beriman kepadanya. Beriman, tolong, bantu, ya kan? Kemudian juga dalam kondisi-kondisi tertentu penjelasan dari lisan nabi-nabi mereka jelas menyampaikan ini kalau diganggu, diusir dan sebagainya, bantu kalau kalian bersamaan dengan masa hidupnya. Itu di lisan-lisan para nabi. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna. Qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah mengambil perjanjian komitmen dengan semua nabi dan rasul yang ditugaskan di bumi, kan? Ketika mereka kemudian diberikan kitab, diberikan hikmah, diberi tugas, bersamaan dengan itu mereka harus mengambil komitmen. Nanti kalau ada nabi yang penutup yang menyempurnakan semua risalah kalian ini, siapapun yang bersamaannya, ya sampaikan kepada umat-umatnya gitu kan, bahwa pada saat itu semua harus beriman karena nabi ini akan menyempurnakan semua risalah, mengonfirmasi keseluruhan dan akan dijelaskan dengan kitabnya. Dari mulai nabi pertama, rasul pertama begini sehingga dikonfirmasi kebenarannya. Jadi nabi sebelumnya melakukan konfirmasi, kan, menyampaikan informasi, nanti Nabi Muhammad mengonfirmasi semua ini dan semua ada konektivitasnya. Makanya ada kesamaan. Ini dari wahyu pertama persiapan lewat mimpi, dan juga lewat mimpi. Nanti rasul yang menurunkan dari langit malaikatnya siapa, Jibril, ini terus semua sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa para nabi rasul itu satu risalah dalam akidah. Nggak ada yang beda, nggak ada yang beda. Semua sama. Ya, risalah untuk menuhankan dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya. Jadi begitu sampai ke Nabi Muhammad, ya itu semua para umat-umat yang kitab samawi itu Yahudi, Nasrani itu jelas di kitab mereka. Sampai di Al-Baqarah ayat 146 itu jelas sekali. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Itu kan bahwa sungguh orang-orang yang mendapati kitab itu, kitab yang benar ya, bukan catatannya. Kalau catatan versinya yang bisa mengalami perubahan. Ya, seperti di Taurat Nabi Musa, itu kitabnya Taurat. Ya, tapi kalau Talmud dan sebagainya, itu versi-versi, ya catatan-catatan yang dinisbatkan kepada Taurat, tapi sudah mengalami banyak perubahan. Itu kan? Dan mereka memahami, mengerti. Makanya ketika awal mula Nabi diutus pun, itu kan? Nah itu sudah paham. Bahkan jangankan saat diutus, saat tumbuh berkembang berusia 12 tahun, itu sudah viral. Sudah menanti-nanti gitu kapan Nabinya tiba, ya ciri-cirinya sudah jelas. Mereka lebih kenal, termasuk seperti mengenali anak mereka sendiri. Ya, demikian adanya. Sama juga di Injil juga disebutkan. Ya, kalau Bible dengan Injil kan berbeda. Kalau Bible itu dikata Biblos, ya catatan atas Injil. Yang catat siapa gitu itu berbeda. Kalau mau didalami nanti aspek yang lain pengajarannya. Tapi kita kembali kepada hal yang terkait dengan pembelajaran kita di aspek keimanan atau tauhid. Nah, ini kenapa saya buka dengan ini? Saya ingin menerangkan fase-fase pembelajaran tentang rukun iman ini. Ya, yang kita dapatkan 6 pokok itu. Jadi 6 bulan pertama, Nabi mendapatkan bimbingan lewat mimpi, bimbingan ketauhidan, mengarahkan kepada kebaikan, itu kan? Dan nanti hal terkait bagian dari mimpi ini pun teman-teman sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada setiap hamba-hamba yang beriman, yang saleh. Ya, kadang ada petunjuk-petunjuk ya yang Allah berikan, hidayah bahkan bisa datang lewat mimpi. Kalau Nabi itu persiapan yang ada dan nubuwah, persiapan kepada fase kenabian. Kalau hamba-hamba yang beriman, yang soleh, yang baik itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan, takrim, karamah, kemuliaan-kemuliaan tertentu. Kadang diberi petunjuk seperti kita istikharah gitu kan. Ya, begitu lahir misalnya hasilnya petunjuknya bisa datang lewat mimpi salah satunya. Ya, itu beda kualitasnya. Kalau Nabi itu persiapan ke kenabian, kalau orang beriman yang baik, yang saleh itu berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa istikharah, hasilnya datang dari situ, atau bisa misalnya pengingat terhadap sesuatu. Kan mimpi bagi kita orang biasa ada 3 kan? Ada 3, ya hadithun nafsi itu bawaan dari keadaan rasa di dalam jiwa yang tersimpan, ya lalu dititipkan kepada memori kita di akal dari kegiatan kita yang terangkum sebelum kita tidur. Makanya kadang-kadang saat tidur kesan itu masih terbawa karena memorinya masih tersimpan. Nah, kayak sekarang Anda belajar dengan saya misalnya kan, terus Anda belajar tertidur malamnya misalnya kan, atau malam sebelum tidur Anda belajar, kan tersimpan tuh memorinya di kepala Anda, ya kan? Dalam hati ada hadithun nafsi, ada pembicaraan pada jiwa. Makanya kan di jiwa kita kadang sering mengatakan ngaji dulu, baca dulu ini. Nah, itu tersimpan di memori, terbawa tidur. Ya mungkin Anda mimpinya belajar dengan saya gitu kan, tiba-tiba saya mengajar, Anda lihat dalam mimpi bisa terjadi. Itu hadithun nafsi yang tersimpan di dalam jiwa dan tersambungkan ke memori kita. Itu bagian pertama. Yang kedua bisa waswasi syaitan, waswasi setan yang datang lewat mimpi untuk mengarahkan kita, memprovokasi kepada keburukan.
Jadi seakan-akan ini dikuatkan gitu ya. Ini babnya banyak. Bisa bab akidah, kalau sedang goyah, gelisah, dia datang nanti. Puncaknya dia membawa kesyirikan. Ya, seakan-akan dijauhkan dari Allah, dimunculkan sosok yang dipertuhankan yang lain. Saya mimpi ketemu Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, memberikan petunjuk kepada saya. Padahal itu setan yang menyamar. Nggak nyampaikan. Itu dalam konsep keimanan kita ya, hati-hati. Makanya nanti orang-orang yang bahkan murtad pun, ya, yang memilih keluar dari Islam, dengan pilihan mereka masing-masing dan dengan menanggung resikonya gitu kan. Salah satunya kan silahkan cek, ada konfirmasi-konfirmasi. Saya seakan bermimpi melihat ini, melihat itu. Nah itu waswas syaitan. Ya, dalam perspektif kita ya, karena kita belajar dan itu referensi bisa dibuktikan. Ya, tinggal diuji saja gitu seperti apa dan diuji nilai kebenaran dari keyakinannya. Tapi penting bagi kita menguatkan keyakinan dan itu nyata kan. Coba apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bimbingan keislaman nyata semua. Nggak ada yang meleset sedikit pun tuh di aspek ketauhidan, keibadahan, muamalah dan semua ada petunjuknya. Yang ketiga itu ikram takrim minallah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dari Allah berupa petunjuk. Ya tadi yang sifatnya bisa hasil dari istikharah, bisa jadi pengingat ya. Ada yang tiba-tiba misalnya diminta karena dulu orang tua sering berdoa agar anaknya soleh, baik dan sebagainya itu kan. Tapi anak jadi salah arah dan seterusnya, tiba-tiba kemudian orang tua meninggal. Ya, dia dalam kesadaran itu dia terbangun, sadar, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang masih bergerak kepada yang kurang bagus, tiba-tiba mimpi ketemu ayahnya, ketemu ibunya, yang ngelihat macam-macam misalnya. Nah itu ada sebagian juga yang Allah perkenankan. Ada yang demikian. Seperti itu adanya. Ya jadi itu gambaran-gambarannya. Nah itu kalau untuk kita manusia biasa gitu kan. Nah kalau terkait dengan Nabi, Rasul itu penyiapan. Ya, fase penyiapan kenabian, penguatan mentalitas sehingga setelah terbiasa untuk menerima itu datanglah risalah. Sehingga nggak kaget lagi. Ya nggak kaget. Paling ada masa-masa misalnya ya wajar. Kagetnya dalam arti kaget seperti apa gitu kan, kemudian responnya berlebihan dan sebagainya tidak. Ya paling-paling masa-masa awal itu ya kagetnya kaget biasa gitu kan, takutnya takut biasa, kemudian ada ketentraman lagi seperti Nabi kemudian dilantik menerima wahyu saat usia 40 tahun. Jadi 6 bulan kurang lebih dalam riwayat-riwayat yang kita bisa baca termasuk di kitab-kitab sejarah. Ada ru'yas shadiqah, setelah itu nanti pemberian wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, fase keduanya pemantapan pengetahuan. Kurang lebih 3 tahun tuh. Turun surah, penguatan. Sehingga senang dengan turun wahyu itu. Mulai terbiasa, mulai nyaman, mulai mantap. Setelah mantap, yakin, kuat, ilmu dan sebagainya, baru turun. Ya, surah Al-Mudaththir itu. Ya, surah Al-Mudaththir turun, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir dan sebagainya. Itu mengonfirmasi Nabi untuk mulai berdakwah secara terbuka. Nah, ini pun sebetulnya manhaj kepada kita dalam berdakwah. Kita itu kan umat dakwah. Di setiap level kegiatan kita. Ya, umat dakwah kita jangan salah, kita itu umat dakwah. Ya, setiap kita itu dai. Dai mengajak dengan menunjukkan. Menunjukkan bisa macam-macam. Ya, paling minimal dengan akhlak, dengan perilaku. Dengan akhlak. Nanti kalau sudah ada ilmu, passion misalnya kan ulama, alim itu kan jamaknya ulama atau minimal kita dai betul yang terkoneksi dengan keilmuan, dengan passionnya pada keislaman untuk mengajak jadi ustadz dan seterusnya. Nah, itu lebih penguatan lagi keilmuannya. Tapi setiap kita itu berdakwah lewat akhlak, lewat perilaku. Ya, makanya Anda dimanapun beraktivitas, di kantor kah misalnya kan, dalam lingkup sosial kah, akhlak itu yang penting terjaga. Karena orang akan lebih yakin melihat satu kebenaran itu dengan perilaku. Ya, dibandingkan dengan kata-kata yang keluar. Ini saya mengajar, menyampaikan, ya, belum tentu kita bisa memberikan dampak yang kuat kepada yang mendengar. Tapi ketika menyaksikan perilaku misalnya, tutur katanya, pergaulannya, kejujuran di kantor itu, kebaikannya, itu cepat membekas kepada jiwa. Ya, lalu disusul dengan pengertian-pengertian yang baik. Kadang-kadang dibawa ke ustadz untuk konfirmasi, dilihat, lalu belajar. Tapi bermula dari akhlak. Bermula dari akhlak. Nah, di sini teman-teman sekalian, Nabi saja itu dikonfirmasi kalau untuk berdakwah menyampaikan 3 tahun pembekalannya. Ya, pembekalan dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat dan sebagainya. Maka ini petunjuk kepada kita juga bahwa manhaj dalam Islam itu ya, maaf menyampaikan sesuatu itu mesti matang dulu di semua aspek keilmuan. Ya, ada guru matematika kan belajar dulu, kuliah dulu, kurang lebih kan 3-4 tahun juga, ya kan? Sekarang kuliah di S1 itu. Nabi pun demikian, gitu kan? Diberikan gambaran dulu, kematangan dulu, pemahaman dulu, ya, pengajar belajar dulu. Ya sama, ustadz-ustadz juga seperti itu. Harus belajar dulu, matangkan dulu, jangan sampai mau ngajar buka Google gitu kan, mendadak buka, ditanya fatwa, tunggu sebentar gitu kan, di-off-kan dulu, lihat Google gini baru jawab, tidak begitu. Ya, jadi harus ada proses yang memang berlangsung untuk kematangan. Setelah itu dibuka. Nah, setelah dibuka, dakwah secara terbuka berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Jadi pas tuh 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, fase terbukanya.
Makanya kalau Anda mendapatkan riwayat-riwayat ya fase Nabi berdakwah dengan turunnya wahyu, itu seringkali kita dapatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan kan kurang lebih 20 tahun, 10 di Mekah, 10 di Madinah, termasuk nanti terkoneksi ke kitab-kitab yang ada di ulumul Quran. Nanti saya terangkan fase pembelajarannya sampai membentuk disiplin ilmu sampai ada kitab-kitabnya untuk menjaga otentisitas dan validitas keilmuan dalam Islam. Itu kita punya tradisi itu. Itu yang paling dahsyat gitu dan terjaga keseluruhannya. Jadi fase dakwah, penyampaian risalah gitu kan, itu berlangsung 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, penyiapan Nabi sendiri 3 tahun dalam kematangan keilmuan dan 6 bulan pembuka kurang lebih dalam mimpi yang benar itu. Nah, jadi dalam masa 10 tahun ini teman-teman sekalian dan 3 tahun sebelumnya untuk Nabi SAW di fase Mekah, ya fase Mekah itu fase sebelum hijrah. Kalau kita belajar di ulumul Quran, fase Mekah itu disebut dengan Makkiyah namanya. Makkiyah, segala yang terkait dengan Mekah. Bismillah. Ini 6 ya, yang saya ajarkan kemarin sudah selesai. Alhamdulillah, silahkan dipahami, didalami. Dari sini saya urutkan dari fase pengajaran ini. Fase pengajaran ini. Jadi fasenya Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah pokok. Nanti 6 ini yang melahirkan cabang-cabang. Ya, dalam praktek, dalam penguatan termasuk ranah keilmuan. Dasarnya ini pokoknya dulu. Ya, kalau udah pokoknya ini kita dapat, bangunan amal solehnya itu kuat dan itu yang dimaksud dengan risalah Islam. Kan? Islam kalau saya tuliskan di sini, kan? Iman dan amal kan, masih ingat yang kita belajar di kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah di pertama mafhumul Islam ya, mafhumul iman kan, yantazimu mafhumul iman yantazimu mafhumul iman bi sittati umurin gitu kan ya, iman itu akan terkait dengan 6 pokok utama. Nah, sebelum menjelaskan ke 6 pokok utama ini, kita akan menemukan jabaran al-Islamu imanun wa amal ya, Islam itu terkonsepsikan dalam 2 hal pokok utama, iman kemudian amal, sedangkan imannya punya 6 pokok. 6 pokok ini yang telah kita bahas tuntas. Kalau 6 pokok ini bagus, maka nanti ini akan jadi pondasi yang kuat. Dari pondasi ini melahirkan amal. Ya, keluar bentuk amal-amal dari dorongan di dalam jiwa seperti yang pernah saya uraikan dengan sangat detail di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, dari sini iman dengan amal atau nama lainnya ini akidah dan pernah sudah saya terangkan juga, dan ini syariat. Ya. Membentuk satu kesatuan nama. Islam itu ya akidah dan syariat. Islam itu iman dan amal. Nggak bisa dipisahkan. Dua-duanya terkait berkelindan. Nah, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, ya kan? Rasul menyampaikan risalah Islam, ini mengonfirmasi ajaran ini, menjelaskan kepada kita, menerangkan yang pokok apa. Jadi yang 6 ini dijelaskan oleh Nabi oleh Rasul, ya kan? Ya, untuk kita alhamdulillah Nabi Muhammad SAW dijelaskan dulu, dikuatkan. Ya, penjelasan ini yang 6 ini berlangsung dalam fase-fase. Yang ini yang pokok ini. Fase pertama untuk beliau pribadi, ya, pembuka penguatannya. Ini kan berlangsung dari mimpi dulu pembukanya, ya kan? Kemudian pematangan, ya, pematangan ilmu. Pematangan ilmu dan iman, ya kan? Ilmu dan iman tuh mendapatkan penguatan dulu. Adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan semua aspek berkehidupan kepada beliau, baik dari ilmu, iman, kekuatan, karakter dan sebagainya, disempurnakan. Yang ini berlangsung, ya, ada riwayat menyampaikan selama 6 bulan, tuh kan? Ru'yah shadiqah yang ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Nah, jadi sebelum Nabi mempraktekkan untuk menyampaikan risalah, gitu kan, mengamalkan terlebih dahulu, kemudian menyampaikan kepada umat, itu di training dulu tuh, ya, pribadinya, disempurnakan dulu dengan ilmunya, imannya, praktek dulu keseluruhannya, kemudian orang-orang terdekat di sekitarannya dulu, ya, makanya dikonfirmasi oleh Sayyidah Khadijah, nanti ada keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari kalangan pemuda, nanti sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang terdekat tuh lingkungan terdekatnya itu di masa ini. Masa 3 tahun pertamanya, konfirmasi kepribadiannya, nanti beriman sekitarannya, ya, dikuatkan. Jadi menarik sekali.
orang terdekatnya Sayyidah Khadijah di rumah ya, pertama kali beriman dari kalangan perempuan. Kemudian kan Nabi itu harus mengonfirmasi risalah sebelumnya. Dari mana taunya? Ya Allah telah tetapkan. Ada Waraqah bin Nawfal, sebelumnya Buhaira, gitu kan, George, pendeta yang ada di Syria kalau sekarang, lintasan jalur Syam, mengonfirmasi sejak usia 12 tahun. Kemudian dari usia 40 tahun dikonfirmasi oleh Waraqah bin Nawfal. Itu kan mengonfirmasi ke atasnya. Yang satu mengonfirmasi kebenaran ini disampaikan ya di kalangan umat Yahudi sampai Musa ke atas, dan beliau ditunggu ya, cuma karena memang mereka menginginkan dari kelompoknya, kalangannya, karena itu mereka iri dengan keadaan itu dan ingin mengeksekusi Nabi. Itu kan kisahnya dari kalangan Yahudi, itu kan. Nah, kemudian dari kalangan Nasraninya konfirmasinya dari siapa? Waraqah bin Nawfal. Jadi mengonfirmasi ke atasnya risalah para nabi. Setelah dikonfirmasi benar, kan, beriman, Waraqah bin Nawfal beriman, istri terdekat Khadijah beriman, nanti ada dari kalangan anak muda keluarga Nabi juga, Ali bin Abi Thalib juga menyusul beriman. Setelah itu siapa lagi? Nanti yang terdekat, yang kalangan yang di sekitaran Nabi juga, Abu Bakar As-Siddiq, di fase-fase ini, di awal-awal ini. Maka di situ nanti akan tersusun orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, dan kurang lebih nanti fase ini dalam keberlangsungan di awal dakwah ini akan mendapatkan kurang lebih 40 orang yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Okay? Nah ini teman-teman sekalian, kematangan dari 3 tahun ini setelah dari fase-fase terdekat baru dibuka nih untuk berdakwah dengan turunnya Al-Mudaththir itu. Yang ini yang surah Al-Alaq, Quran surah Al-Alaq, kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ini dengan turunnya Quran surah Al-Mudaththir. Ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Ya. Ini berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Ya. Setelah Nabi dimantapkan keilmuannya, keimanannya, prakteknya, dan juga ada penguatan di lingkaran sekitar yang terdekat, lingkaran keluarga, kolega terdekatnya, ya, keluarga, sahabat terdekatnya, udah ada nih. Ini paling menarik nih. Baru kemudian terbuka, turun perintah menyampaikan secara terbuka. Jadi ketika terbuka itu ada persoalan, pulang ke rumah, istri bisa menenangkan, bukan mengonfirmasi balik. Bang, kamu nyampein apa? Aneh-aneh aja. Kan dulu juga begini, kan tidak begitu. Ya kan? Jadi karena ini sudah tahu, sudah kuat, sudah paham dari awal, terkonfirmasi. Jadi kalau ada tantangan dari luar, masuk ke dalam, tenang lagi, nyaman lagi, ada kerabat menguatkan, ada kolega sudah paham. Karena sama-sama sudah mengetahui risalah. Nah, ini manhajnya. Dan ini berlaku untuk kita semua juga. Ya, awal-awal kita belajar, setelah itu kita menguatkan ya di lingkungan yang terdekat kita, ya, kemudian setelah itu baru terbuka, menjauh, meluas dan sebagainya. Sehingga kalau ada hal-hal yang kita hadapi, nah akan kita mendapatkan kekuatan-kekuatan, dukungan, motivasi dan sebagainya. Saya mau kembali ke sini. Di 10 tahun ini yang dikonfirmasikan teman-teman sekalian, fase masih Nabi berada di Mekah. Ya. Yang terkait dengan Mekah, kalau kita tuliskan bahasa Arabnya begini, Mekah. Yang terkait dengan Mekah disebut dengan Makki. Ya. Misalnya Fulan al-Makki, si Fulan ini berasal dari Mekah, ya kan? Kalau kita kaitkan ke Mekah, makanya kewarganegaraan pakai i di ujungnya. Indonesia itu negara, Indonesia orang Indonesia, Malaysia negaranya, Malizi orang Malaysia. Kalau kita ingin berikan satu karakter, gitu kan, keadaan, sifat dan sebagainya, tambahkan ta setelah ya ini. Jadi dari Makki jadi Makkiyah. Makkiyah, gitu kan? Nah, ta'na ini berfungsi menerangkan tentang keadaan, sifat, karakter yang berlangsung selama di Mekah, gitu kan? Nah, yang dimaksudkan di sini selama di Mekah ini periode Nabi sebelum berhijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga ada kalangan ulama nanti yang memahami ini, memaknainya sebagai fase berlangsungnya dakwah pertama Nabi secara terbuka. Ya, fase pertama dakwah secara terbuka. Ya. Yang berlangsung ini dipahaminya sebelum hijrah. Ada juga langsung yang memahami dari tempatnya, gitu kan? Ya sudah, Makkiyah yang berlangsung di Mekah. Ya, tapi nanti yang paling detil ini yang paling
cenderung untuk kita ambil sebelum hijrah. Karena setelah hijrah pun nanti Nabi ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, kan nanti ada fase-fase ke Mekah kembali. Di Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, kan tinggal beberapa masa, kan? Kemudian juga saat ayat tentang haji, kan haji wada, kan itu turunnya setelah Fathu Mekah, kan perpisahan. Turun juga kan ayat, kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu, ya. Nah, itu nanti yang paling detail yang bisa kita ambil, pengertian Makkiyah itu, ya, yang paling valid, yang paling kuat adalah ini fase dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan, secara terbuka yang berlangsung sebelum Nabi berhijrah. Yang umumnya tempatnya berlangsung di Mekah, fasenya selama 10 tahun. Nah, apa poin pembahasan korelasinya? Ya, korelasi ini dengan apa yang telah kita uraikan. Lebih dari 30 video itu yang kemarin telah kita sampaikan. Korelasinya fase 10 tahun ini menerangkan ini nih. Rukun iman. Ya, kalau kita mau keluarkan ayat-ayat Quran terkait dengan fase Mekah, semuanya penjabaran dari ini. Penguatan akidah. Fase akidah. Ini pondasi. Nah, kalau diibaratkan bangunan kan ini pondasinya. Diibaratkan bangunan ini pondasinya. Makanya disebut rukun. Ya. Rukun, ada 6 simpul, 6 sisi, 6 ikatan ini. Ini yang dimantapkan dulu, dikuatkan dulu. Sehingga nanti kalau syariatnya diturunkan, ini kan amal. Kalau amal diperintahkan untuk mengonfirmasi iman, mengonfirmasi keyakinan, kan pembuktian iman itu lewat amal. Dari mana bisa dilihat bahwa dia itu menuhankan Allah? Harus diuji kan lewat amal, diperintahkan sholat. Supaya diuji untuk membuktikan kebenaran imannya. Benar nggak beriman? Ya kan? Ya, dari mana taunya dia yakin dengan Allah? Lihat di hartanya, dicek dengan zakat. Perintahkan dulu zakat nggak? Kalau dia zakat, betul tuan konfirmasi, yakin dengan Allah, benar. Pembuktiannya apa? Menaati perintah Allah lewat ibadah, lewat amal. Karena itu amalnya disebut soleh, karena dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun membenarkan, mengonfirmasi imannya. Ya, membenarkan sesuatu disebut dengan shadiq namanya. Ya, kalau tingkat kebenarannya tinggi disebut siddiq. Ya, sifatnya terkait itu disebut dengan sedekah. Makanya semua kegiatan amal dalam Islam itu yang baik-baik disebut sedekah namanya. Sedekah itu nama umum asalnya. Nama umum sedekah itu. Ya, zakat disebut sedekah. Kemudian apalagi infak disebut dengan sedekah, nama umumnya. Salat disebut dengan sedekah, itu nama umum. Nama umum. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik itu, yang dinilai baik, itu disebut dengan sedekah. Kenapa disebut dengan sedekah? Akarnya kan seakar dengan kata sedekah. Ini kan akar awalnya. Dari sini muncul shadiq, ya, shadiq. Tingkat tertingginya disebut dengan siddiq. Ya, Abu Bakar itu kan punya tingkat tertinggi dalam pembenaran yang tidak peduli dengan situasi apapun. Yang penting saya benarkan Nabi. Apa yang Nabi katakan pasti benar, pasti benar, pasti benar. Ya, tingkat tertinggi dari turunan kata ini disebut dengan siddiq karena mengandung unsur pembenaran yang sudah mengabaikan segala hal. Dah, pokoknya benar, benar, benar. Tapi ingat, tapi komitmen pada kebenarannya memang benar seperti itu, bukan membenarkan yang salah. Ya, kalau membenarkan yang salah bukan disebut siddiq namanya. Ya, jadi siddiq itu nama yang dilekatkan untuk komitmen pada kebenaran, dan komitmennya kuat, apapun yang terjadi tetap komitmen ke situ. Ya, jamaknya disebut siddiqin, dan itu siddiqin itu golongan tertinggi di antara kalangan manusia, di antaranya yang nanti akan dipersatukan dengan kalangan nabi saat di akhirat kelak. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Jadi kalau ingin berteman, ya kata Allah, kalau Anda cari teman saat di dunia, teman hidup, di rumah tangga, teman bergaul, teman di tetangga, pengen pindah tempat, teman di tempat kerja, cari golongan-golongan ini. Ya, pertama yang mewarisi sifat-sifat karakteristik para nabi. Ini calon-calon ahli surga, minan nabiyyin. Ya, siapa di antara mereka? Siddiqin. Orang yang komitmen dengan ajaran agama, ya, orang yang menjaga sholat, menjaga akhlak, menjaga kebaikan-kebaikan, komitmen mau dihujat mau apa tetap dia. Ya, kalau akhwat dia tetap berjilbab, kalau laki-laki tetap dia ke masjid, tetap dia lekat dengan Al-Quran. Ya, dan itu siddiqin namanya. Ya, wasyuhada, ya, orang-orang yang mendekatkan diri untuk beramal di jalan Allah dengan tingkat tertingginya. Ya, ada yang lewat misalnya dengan fisik, dengan jiwa, kalau memang momentumnya ada, gitu kan? Seperti pembelaan yang diniatkan ibadah, membela tempat tinggal kita, tanah air kita dengan niat ibadah kepada Allah supaya ibadah kita tenang, tidak terganggu, tidak macam-macam. Ya, kalau meninggal itu syuhada, perjuangannya disebut dengan jihad. Nah, kalau tidak ada itu, maka dengan pengetahuan.
Ya, maka orang yang berjuang dengan pengetahuan, dengan penanya itu mujahid juga. Mujahid dengan pena, maka turun Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122 mengonfirmasi itu. Perjuangan dengan pengetahuan. Kalau meninggal syahid juga. Ya, walaupun proses di dunianya tidak sama dengan yang pertama, tapi kualitasnya syahid juga. Itu wasyuhada, itu tingkat tinggi. Makanya cari bergaul tuh dengan orang-orang yang alim, yang baik, yang berilmu, yang saleh, yang mulia. Nanti dapat keberkahannya. Ya, termasuk juga seperti ini, Siddiq, orang-orang baik. Ini banyak kita dapatkan. Kan ada orang yang mungkin nggak kita lihat sebagai ulama. Ya, dari segi keilmuan nggak ngajar, nggak apa. Tapi Masya Allah, di kantor dia sholatnya tuh bagus banget. Setiap tiba waktu sholat dia berjamaah, orangnya jujur, Senin puasa, Kamis puasa, ya rajin tahajud. Ini Siddiqin. Ya, yang membenarkan risalah Nabi, komitmen terhadap Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi dijaga dan sebagainya, Siddiqin. Ya, wasyuhada, ya wassalihin, orang soleh pada umumnya. Soleh, ya secara umum. Siapa orang soleh itu? Ya bisa dibuktikan dari pondasi amal atau akidah, ya, amal dari akidah yang kuat. Muncul amalan-amalan kelihatan, yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, ini pokok nih. Dikonfirmasi lewat ini. Jadi nggak mungkin ini muncul kalau ini nggak kuat. Ya, bangunan itu kan nggak mungkin bisa kuat, tumbuh kuat kita bangun, kalau pondasinya nggak kuat. Ini kalau rapuh sedikit, ini bisa goyah. Ya. Kita baru bisa pasang tiang, itu kalau pondasinya sudah kuat. Ya, makanya syariat itu muncul setelah akidah, setelah iman. Islam itu dibangun dengan iman dan amal. Ya, kalau kita turunkan rukun Islam itu kan 5 kan? 5. Yang pertamanya apa? Ini dulu kan pondasinya. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan iman pokoknya. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk menguatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini ada 6 pondasinya pokok. Di syahadat itu ini pondasi. Simpulnya, cakarnya ada 6. Kalau ini kuat, baru kita bikin tiang juga udah kuat. Apa tiang pertamanya? Salat, syariat. Makanya kan yang kedua rukun Islam apa? Salat. Pernah dengar hadis ini? As-salatu imaduddin. Ya kan? Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Indah sekali ilustrasinya, tiang. Kapan tiang bisa dibangun? Kalau imannya kokoh. Tuh. Kalau iman kuat, iman bagus, orang untuk salat itu mudah, membangun tiangnya mudah. Belum dipanggil aja lewat azan dah siap-siap kok. Karena kokoh pondasinya. Tapi kalau nggak kokoh pondasinya, sudah azan, sudah qomat, pasti belum ingat juga. Ya, karena kalau tiangnya aja sudah goyah, sudah rapuh, bagaimana dengan yang lainnya? Mustahil kita bisa bangun misalnya atapnya, dengan gentengnya, dengan hiasannya, akhlak nggak akan tampak, tanha anil fahsya wal munkar nggak akan terwujud. Kenapa? Karena tiangnya rapuh, karena pondasinya nggak kuat. Maka ayat-ayat Al-Quran yang turun di fase ini, sebelum hijrah ini, dimulai fase pertama dakwah secara terbuka, ini mengonfirmasi penguatan dari 6 rukun ini. Pondasi ini. Nah, alhamdulillah, kita tidak butuh 10 tahun yang seperti lalu Nabi pernah ajarkan. Karena semua pengajaran Nabi sudah terkodifikasi, terkumpulkan dengan sempurna. Di mana didapatkan? Al-Quran. Alhamdulillah, yang sudah hafal, tertanam dalam jiwanya, ya kan? Mahfudun fis sudur. Yang belum hafal, maktubun fis sutur. Ya, dikonfirmasi lewat mushaf. Di mushaf ini, keluarkanlah teman-teman sekalian, ya kan? Ayat-ayat Al-Quran, surah-surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di fase ini. Selama 10 tahun. Yang paling pokok ada di mana? Juz amma. Ya, juz. Dari 30 juz Al-Quran turun itu, ya kan? Selama Nabi bertugas, ya, sebagai Nabi dan Rasul, ini di 10 tahun, fase ini, diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, makanya disebutkannya dengan fase Makkiyah, gitu kan? Fase sebelum hijrah, ada ayat-ayat yang turun. Nanti ini ada ilmunya juga, dikonfirmasi di ilmu. Karena ini terkait Quran, ya, terkait Al-Quran, maka ilmunya, nah, dikaitkan dengan Quran, ilmu Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran itu banyak, teman-teman sekalian. Ada yang kemudian membahas tentang tata bahasa Qurannya, ada yang bahas tentang tafsirnya, ada yang bahas tentang maknanya dari sudut pandang yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang membahas tentang i'rabnya, kaidah bahasanya, ya, di bahasanya udah banyak, nahwu Qur'annya, shorof Qur'annya, i'rab Qur'annya, ada Ad-Darwishi ngarang kitab langsung tentang ilmu Qur'annya, ada Balaghah Qur'an, ya macam-macam. Ya, karena banyak dijamakkan ilmunya. Ilmu jamaknya disebut dengan ulum. Ulum jamaknya disebut dengan ulum. Karena terkait dengan Quran disambungkan jadi ulumul Quran. Muncul di sini apa yang disebut dengan ilmu-ilmu Al-Quran.
hubungkan jadi satu. Dari sini ulama kemudian membuat kitab-kitab. Ada yang kitab yang umum sifatnya menerangkan apa itu ulumul Quran, apa saja aspeknya. Muncul kitab-kitab seperti Al-Itqan, ya karya Imam As-Suyuti yang kemarin saya terangkan, ya. Saya sudah simpan kembali ya. Masih ada? Ini dia, masih ada. Seperti ini. Ya, Al-Itqan fi ulum Al-Quran. Ya, Al-Burhan fi ulum Al-Quran, Mabahith fi ulum Al-Quran, itu kan? Yang karya Mana'il Qattan itu yang kemarin saya tunjukkan, mungkin sudah disimpan ya di sini. Sudah disimpan. Ya, kemarin sudah saya tunjukkan kepada Anda. Mabahith fi ulum Al-Quran, Al-Itqan fi ulum Al-Quran, Al-Burhan fi ulum Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kalau kita buka kitab-kitab ilmu Al-Quran ini, pembahasan pokok pertamanya tentang bagaimana wahyu turun. Kapan diturunkan? Bahkan detailnya, ini indahnya dalam Islam. Ini jadi disiplin ilmu. Perhatikan. Dari wahyu, dikonfirmasi ke dakwah, dikodifikasikan, muncul pengetahuan, jadi disiplin ilmu. Dan disiplin ilmu ini mengonfirmasi kebenaran risalahnya. Dan ini nggak ada di keyakinan lain kecuali di Islam. Silahkan tunjukkan. Bahkan muncul fakultas, jurusan, sampai kampus. Coba lihat di kampus Islam itu. Ya, bahkan ada di Indonesia aja kan ada untuk Quran sendiri, PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S2-nya IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Ada tuh di kita. Kalau PTIQ kan di Lebak Bulus, IIQ kan di Ciputat gitu kan. Ada itu sendiri. Bahkan ada LTQ, semua aspek keilmuan di sini muncul ilmunya. Coba dari ngaji, dari baca Qur'annya aja muncul tajwid. Tajwid ada ilmunya sendiri. Dari kitab yang paling tipis, Hidayatul Mustafid, ya fi ilmi tajwid. Itu kan tipis tuh kitabnya, sampai yang paling tebal, sampai ada nazamnya. Bayangkan dari mulai bacanya ada ilmunya. Ilmu itu mengonfirmasi kebenaran risalah, kebenaran wahyu. Dari segi sejarahnya muncul lagi ada sirah. Dari segi Al-Quran, ulumul Quran, dia ada disiplin ilmunya. Jadi kita bisa tahu sampai detil bahkan. Ya, sampai sahabat itu sampai bertanya, apakah Anda betul memahami ilmu Quran? Dia balik nanya, Anda mau nanya yang mananya? Wahyu yang turun di Mekah, di Madinah, sebelum hijrah, setelah hijrah? Apakah yang Anda tanya turunnya Ramadan atau yang bukan Ramadan? Apakah yang Anda tanya akan turunnya siang atau malam? Sampai segitunya. Sampai kita bisa lacak, nih ayat turunnya siang apa malam? Kejadiannya di mana? Kapan? Siapa saksinya? Sampai sebegitunya. Ya, karena itu ilmu ini menjaga risalah, menjaga wahyu, sekaligus menjaga kebenaran agama. Jadi kalau kita ingin komparasi untuk menunjuk kebenaran satu keyakinan secara objektif ya, kita bisa telusuri dan alhamdulillah Allah berikan keberkahan di Islam semua terjaga dengan sempurna. Semua saling mengonfirmasi. Di sini kita kenal dengan sanad namanya. Sanad. Ya, karena itu Imam Muslim itu ketika menuliskan kitabnya Sahih Muslim, itu pertama kali menuliskan di babnya adalah tentang sanad, untuk menunjukkan bahwa semua apa yang disampaikan di kitab saya ini, termasuk kitab ulama yang lain, terkonfirmasi kebenarannya lewat sanad itu. Ya, ini ada Sahih Muslim, saya tunjukkan. Nah, ini Sahih Muslim. Ini yang syarah Al-Imam An-Nawawi, ada 9 jilid kurang lebih, ya, syarahnya. Baik. Nah, ini kalau kita buka bab pertamanya tentang sanad, ya. Bab as-sanadu minad din, baru setelah itu masuk ke kitabul iman. Masya Allah, ini mukaddimahnya udah panjang ini kan. Nah, ini bab wujubir riwayah anits thiqat, kan? Bab wajib mengambil riwayat-riwayat itu dari orang-orang yang terpercaya. Apa turunan pembahasan dari ini? Orang-orang terpercaya diruntutkan lagi. Ya, meruntutkannya itu nanti ada masuknya sanad namanya. Begitu masuk meruntutkan orang terpercaya, masuk kepada pembahasan sanad. Di sana dijelaskan, bahkan setiap ilmu ada sanadnya, termasuk di ulumul Quran. Nah, di pembahasan ulumul Quran diterangkan kepada kita konfirmasi dari yang turun, ya, dari yang kapan diturunkan, waktu turunnya kapan, waktu ke Baitul Izzah, kemudian sampai ke Nabi SAW, dari wahyu pertama turun, termasuk mengonfirmasikan yang ini. Dalam pembahasan ulumul Quran dijelaskan kepada kita ayat-ayat apa saja, surah-surah apa saja yang turun di fase Mekah ini. Yang paling umum diketahui dan memudahkan kita untuk mengenalnya, untuk menguatkan konfirmasi tentang 6 rukun itu yang terkumpul dalam juz amma. Dari 30 juz itu juz ke-30, juz amma. Dari An-Naba surah 78 sampai An-Nas surah 114.
Juz bagian amma yang umum. Ya, dari kata amma ini muncul kata awam. Kenapa disebut amma? Ada beberapa pendapat dari ulama. Di antara pendapat mengatakan disebut dengan amma karena umumnya manusia mudah mengakses juz yang terakhir ini. Ya, bahasa kitanya menjadi juz yang paling favorit. Karena paling mudah. Coba Bapak Ibu, ya, lebih mudah mana kita membaca, mengakses Al-Ikhlas atau Al-Baqarah? Umumnya kan Al-Ikhlas. Bahkan ikhlas bacanya gitu kan. Karena kelihatan pendeknya, kan? Ya, karena lebih mudah diakses, mudah dihafalkan, mudah dibaca, mudah dikaji dan sebagainya, ya kan? Sehingga kenapa ini lebih dianjurkan pertama kali untuk digali? Banyak sekali. Salah satunya umumnya manusia mudah mengakses itu, sehingga dipakai dalam sholat pun bisa lebih gampang karena agama itu memudahkan, ya kan? Tapi lebih daripada itu, ini akses yang paling awal, yang paling mudah untuk dipelajari oleh semua awam. Awam itu kan semua kalangan. Ya, yang salah satu tujuannya apa? Menguatkan iman. Tuh. Menguatkan iman. Ya, kita paling gampang aja tadi saya sebutkan surah Al-Ikhlas. Bukankah syarat saat Allah menurunkan Al-Ikhlas? Kan telah kita bahas seluruh isinya, ayatnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir mengonfirmasi ini. Simpul yang pertama. Qul huwallah Allahu ahad la ilaha illallah. Allahus samad. Ya? Terus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini konfirmasi. Masuk ke ibadah diterangkan lagi di Al-Bayyinah jelas, Al-Bayyinah surah 98. Lam yakunil ladzina kafaru terus sampai ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya kan? Al-Falaq, An-Nas jelas rububiyahnya disebutkan. Qul a'udzu birabbil falaq rububiyah. Ya, min syarri ma khalaq, lawan dari malaikat kontraknya disebutkan. Was-wasnya nanti di An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, uluhiyah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Konfirmasi ini pelajarannya udah kita selesaikan. Tentang kitab di Al-Infitar dijelaskan, itu kan? Terus kitab yang disampaikan di tangan kanannya biyamini, ya. Kemudian di kitab yang di belakang wara al-dhahri, ya, dan seterusnya disebutkan. Semua terkonfirmasi sampai hari kiamat. Kalau kita mau gabung baca kan dari mulai An-Naba pakai amma awalnya. Karena itu disebut juz amma karena dibuka dengan kalimat amma. Ada salah satu pendapat kalau dikaitkan dengan bacaannya. Kalau dikaitkan dengan bacaannya dibuka dengan surah amma, surah An-Naba. Ya kan? Kalau dikaitkan dengan pemaknaannya karena ini yang bisa diakses oleh orang awam untuk menguatkan keimanannya. Jadi kalau orang baca qul huwallah, harusnya simpul pertamanya makin kuat. Dibaca dalam sholat qul huwallahu ahad, simpul ini makin kuat. Kenapa? Karena surah itu menguatkan, mengonfirmasi kekuatan simpul pertama. Jadi jangan sampai terjadi hafal qul huwallahu ahad, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ini menunjukkan bahwa ini dasar ininya salah nih. Ada yang tidak tepat. Simpulnya lemah. Karena semua ayat-ayat tadi itu mengonfirmasi ini. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah mengajarkan, ditadarusi, dipahami, dirasakan. Makanya orang-orang dulu ketika menghafal Quran pun walaupun juz amma itu nggak terburu-buru. Ya, jadi ya 5 ayat sampai 10 ayat dipahami, dirasakan, diamalkan dulu, nyambung lagi. Jadi berkehidupan. Di ayat Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan, dibawa dalam hidup. Jadi Masya Allah, saat bersamaan ketika sampai 30 juz, dia pun menjadi pribadi Quran, Quranun yamshi, Quran berjalan. Karena setiap dia menghafal, dia praktekin, pahami, ya dia mengetahui maknanya ke sini, dia hayati dulu, dia amalkan, pindah lagi. Ini selama hidup terus jadi ahli Quran. Makanya saya sering katakan ahli Quran itu jangan dibatasi pada orang yang hafal Quran 30 juz, tidak. Tapi orang yang mengabdikan dirinya untuk mengamalkan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran. Ada yang membaca, ada yang mengkaji, ada yang menghafal. Tapi puncaknya adalah bagaimana menggabungkan ketiganya. Membaca, memahami, merasakan, mengamalkan. Selama hidup, Anda bisa praktekkan. Saya pengen ngamalkan ini dulu, terus sampai meninggal di titik mana kita nggak tahu. Itu ahli Quran. Kalau kita niatkan betul-betul untuk mengamalkan isinya. Nah ini mengonfirmasi. Sini. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, ayo keluarkan nih surah-surah Makkiyah itu yang mana saja. Terus kita baca. Dari An-Naba, amma yatasa'alun. Konfirmasi yang kelima, yaumul akhir. Anin naba'il azim, alladhi hum fihi mukhtalifun. Ya, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kan terus sampai ke surga innal muttaqina fi innal lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba. Itu kan surga. Wa kawa'iba atraba sampai ke neraka ujungnya. Ini konfirmasi ini.
Ya, nanti ada qada dan qadar, nanti ada ke Rasul, ke kitab, terus coba urutkan deh dari An-Naba sampai An-Nas. Akan ditemukan ini semua. Ya. Jadi di Islam itu semua nilai pengetahuan dikonfirmasi dengan ajaran, dengan wahyunya, jadi kemudian disiplin ilmu pengetahuan, dipelajari, dipahami, diamalkan, semua tersambung, terkoneksikan. Nah, ini yang saya katakan pengayaan untuk hari ini. Ya, dan bukan hanya di Al-Qur'annya. Ya, selama fase penguatan tuh, selama 10 tahun dan seterusnya. Ya, siap. Bahkan di hadis pun juga demikian, dijelaskan oleh Rasulullah. Nanti kita akan baca beberapa bagiannya. Nah, saya mau ke sini dulu teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Saya mau lompat dengan cepat ya. Ketika saya beri contoh tadi, juz amma diajarkan. Nanti ada surah-surah yang lainnya, ada ciri-cirinya. Seperti pada umumnya kalau dimulai dengan ya ayyuhan nas itu makkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah, gitu kan? Nah, kecuali di beberapa tempat. Nah, pada umumnya, kalau kita pelajari selama 10 tahun kurang lebih kita keluarkan fase ini, maka semua memuncak kepada fase ini, akidah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah mantap, hijrah gitu kan? Hijrah itu untuk membangun ya satu nilai-nilai praktikal pada implementasi keimanan, ya syariat bisa dipraktekkan dengan baik sehingga bisa terlihat dari jauh. Orang-orang Mekah belum bisa menerima dengan itu, ya. Tapi bekalnya dikuatkan selama 10 tahun. Begitu mereka memuncak tidak bisa menerima, mengusir. Ya, jadi Nabi itu nggak mau keluar dari Mekah. Cuma kan diusir, namanya diusir, Nabi keluar. Dan itu sudah fitrah. Bahkan dikonfirmasi sebelumnya. Ada ayat menyampaikan, di Nabi-Nabi sebelumnya sudah menyampaikan, viral kisahnya. Sampai Waraqah bin Nawfal pun mengatakan, kamu akan dikeluarkan oleh kaummu. Ya, oh masa apakah saya akan diusir, kata Nabi. Ya, saya berharap, kata Waraqah bin Nawfal, kalau saya mendapati masa-masa itu, saya bisa membantu. Dan Waraqah sudah merasakan. Mungkin nggak akan sampai karena sudah sepuh pada masa itu. Ya, alhamdulillah. Ya, ternyata semua yang disampaikan terjadi baik, tapi itu hikmah Allah. Apa di antara hikmah terindahnya? Ketika berhijrah, ternyata aspek pengamalan syariat dibuka. Ya, di Yathrib itu, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi begitu kemudian ke Al-Madinah, ternyata sudah orang-orang Madinah sebelumnya, sudah ada yang datang ke Mekah, sudah ada yang baiat kepada Nabi, sudah kenal, pondasi juga tercipta di Mekah. Di Madinah, pondasi tercipta di Madinah, di Mekah sudah kuat. Jadi murid-murid yang belajar di Mekah, kurang lebih yang utama ada 40 orang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, itu kan? Terus nanti menyebar ke keluarganya, begitu hijrah ke Al-Madinah, sudah siap untuk beramal karena pondasi sudah kuat. Maka fase Madinah rata-rata turunnya dengan fase syariat. Ya, syariat itu kan teknis dalam mengimplementasikan iman. Teknis tentang ibadah, tentang sholatnya dijelaskan, perintahnya turun, gitu kan? Dari mulai ayat wudhu, menghadap kiblat setelah itu, gitu kan? Kemudian dari mulai bertakbir, diperintahkan sholat, nanti jelas di hadisnya ada mulai takbir dan seterusnya, ya. Kemudian yang lain-lain tentang puasa, tentang umrah, tentang haji, tentang zakat, itu rata-rata Madinah semua. Fase Madaniyah. Nah, di fase Madaniyah itu syariat tumbuh 10 tahun juga. Jadi pas, ini 10 tahun, ini 10 tahun, ada keseimbangan. Ya. Ini juga memberikan kesan antara ilmu dengan amal itu harus seimbang. Jangan sampai mengamalkan sesuatu, tapi ilmu yang mengiringinya tidak kokoh. Sholat, belajar ilmunya, sampai paham, sholatnya maksimal. Zakat, harus tahu ilmunya, sehingga mengerti berapa bagian yang dikeluarkan, kapan mengeluarkan, sehingga seimbang. Haji, umrah, pelajari ilmunya, sehingga nggak muter-muter di tawaf. Atau ada yang nggak tahu ilmu, ya tawafnya sampai di Jamarot, gitu kan, itu yang keliru juga, dan seterusnya. Jadi ada keseimbangan antara ilmu dengan amal. Fase keilmuan, fase akidah, fase pengamalan, fase syariat, dan turunan-turunannya. Nah ini teman-teman sekalian, alhamdulillah sekali lagi, ya seluruh miniatur kehidupan yang ada di zaman Nabi, miniatur dakwah, miniatur risalah dan sebagainya, sudah terkodifikasikan, tinggal kita pelajari. Dari pelajaran itu kita amalkan semampu kita sampai meninggal, begitu aja. Praktekin sesuai dengan passion kita, pekerjaan kita, aktivitas kita. Yang di diplomasi praktek, yang dagang praktek, segalanya praktek, di ibu rumah tangga praktek, bapak juga praktek, semua. Ini aja ayat-ayatnya keluarkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi poinnya adalah ini. Kita masih di sini nih. Kita punya PR mengonfirmasi ini semua untuk menguatkan ini. Nah, ini pasti kejadian. Apa yang dialami di masa lalu sepanjang sifat-sifat dasar secara umum pasti akan terjadi. Jadi kalau kita mau menguatkan ini, resiko yang muncul apa? Ya, kalau dulu ada Abu Jahal, sekarang juga ada yang tipikal-tipikal seperti itu, yang menyoal, semua yang dikeluarkan salah semua, gitu kan? Salah, ya, itulah seperti itu. Jadi selalu ada, ya, di masa-masa berbeda. Makanya di Quran itu ada rumus, kalau disebutkan ayat, sifatnya umum, nggak disebutkan siapa namanya, kejadiannya kapan, itu potensial terjadi lagi di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi sama persis karakternya begitu. Dan dahsyatnya di semua aspek kehidupan. Di rumah tangga akan terjadi ini, solusinya begini, dan betul-betul kejadian.
dari miskomunikasi, beda pendapat, masalah dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak, dengan macam-macam, ada semua. Ya, termasuk kehidupan sosial. Ada orang yang kata-katanya kelihatan bagus, padahal isinya racun dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Di harta akan begini, bisnis akan begini, ada. Yang paling indah, wahyu turun, miniaturnya ada dipraktikkan di masa Nabi, kurikulumnya berjalan, sampai kehidupan berakhir, itu isinya serupa. Dan selalu selaras dengan setiap perkembangan zaman. Selalu selaras. Ya, nggak pernah mengalami perubahan, bahkan dari segi tulisannya, bacaannya, sampai dengan sekarang. Perhatikan, ada nggak bacaan yang bergeser sedikit? Alif lam mim jadi alam? Tidak. Semua terkonfirmasi. Nah, jadi seharusnya dengan kita melihat ini, kalau kita menguji dengan logika, dengan akal kita, gitu kan, yang sehat, yang kuat, yang baik, ya seharusnya sih nggak ada alasan lain untuk menolak. Ya, apalagi bagi umat Islam. Kalau sudah muslim, ya sudah amalkan, kuatkan, dan ini yang akan melahirkan keberkahan, rahmat, serta kemajuan dalam berkehidupan. Nah, apa yang disampaikan tadi, dikonfirmasi di ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa keluarkan satu-satu, nanti insya Allah bersamaan, kalau ini pokoknya sudah bagus, sudah kuat, kitab-kitabnya sudah kenal, saya pun mungkin insya Allah akan bersamaan mulai beragam materinya. Nanti mulai ngajinya spesifik, nanti ada ulumul Quran babnya sendiri. Sehingga saling mengintegrasikan satu dengan yang lain. Jadi begitu ketemu ayat ini, bab akidah ini, kemudian di ulumul Qurannya apa nanti, di hadisnya apa, kita akan temukan. Ya, seperti di sini di halaman 65, 64 dari 64 ya, 64, 65 seperti yang saya sampaikan kemarin. Ini kan disampaikan tentang pembahasan nuzul Al-Quran. Yang pertama turun, bagaimana cara turunnya dan sebagainya. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin. 64, 65. Ini ya. Tuh, fi kaifiyati inzalihi, tentang turunnya Al-Quran bagaimana, kapan turun. Nanti ada bab lagi, yang turun di Mekah apa, yang turun di Madinah apa, yang turun siang apa, yang turun malam apa. Jadi kita bisa ngerti. Dari kalau udah paham begitu, baca Qurannya enak. Jadi begitu mau baca, oh ini sedang ada was-was setan, sedang punya masalah ini yang saya baca. Ya kan? Nah, terus kalau kita mau ngaji juga enak, Masya Allah. Kita cita-cita pengen ke surga, surga yang mana? Ayatnya bisa kita keluarkan. Telusuri. Di pekerjaannya apa, dagang, kalau mau berkah bagaimana, keluarkan, kita bisa melihat, terus nyambung. Ingin pembuktian? Oh silahkan, nanti lihat fasenya mana. Oh fase ini fase akidah nih, berarti fase Mekah. Kalau saya ingin menguatkan iman, bahasa sekarang kan orang pengen hijrah, tapi menariknya hijrahnya balik ke fase Mekah. Kalau zaman Nabi kan hijrahnya ke fase Madinah. Ya, hijrahnya ke fase Madinah. Artinya ke fase Madinah itu mudah untuk beramal. Kalau orang sekarang kan hijrahnya balik ke fase Mekah, nguatin lagi keimanan, keyakinan. Gitu ya, tapi tidak apa-apa. Artinya kan di sini dalam tanda petik ya, untuk menguatkan kekuatan iman, kekuatan jiwa. Nggak ada masalah, bagus. Kita pelajari kembali. Nah, yang paling menarik, begitu kita kembalikan ke konsepsi tadi, menguatkan iman, menguatkan jiwa, dicek. Belajar sampai dengan resiko. Jadi kalau saya mau belajar menguatkan iman, nih babnya. Apa babnya diantaranya? Ini. Bab tentang menguatkan keimanan kepada Allah. Kalau akan masuk menguatkan iman kepada Allah, yakin, mempraktekkan ibadah, saat yang bersamaan belajar sejarah, dikonfirmasi di sejarah. Lihat bagaimana perjalanan Nabi berdakwah. Ada celaan, ada cemoohan, kan? Ada gangguan, ada tokoh-tokoh yang muncul, kan? Dulu ada Abu Jahal, kadang-kadang tantangan dari dalam seperti Abu Lahab dan sebagainya. Itu belum tentu teman-teman mendapatkan semudah semulus yang seperti kita harapkan, karena fitrah ini muncul. Fitrah ini untuk mengonfirmasi sekaligus menguji, serius gak mau hijrah? Serius gak mau beriman? Nanti baru dicela sedikit, jadi gak berkerudung lagi, gitu kan? Baru dibilang soleh, sudah balik ke pertemuan semula lagi, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi ini fitrah. Jadi kalau kita belajar sejarah, oh iya ya, Nabi aja diuji, sahabat diuji, gitu kan? Masa kita yang bukan Nabi, bukan sahabat, gak mau diuji? Terus bagaimana untuk menunjukkan keseriusan kalau nggak diuji? Makanya jangan heran. Ya, baru kita mengungkap kita ingin berniat menjadi baik, ke teman-teman minta maaf, muncul cemoohan, sekarang muncul juga ujian di media sosial. Ya, namanya macam-macam, bisa buzzer, bisa macam-macam dan sebagainya, tapi itu mengonfirmasi kebenaran risalah. Ya, seperti dulu ada Abu Jahal, mungkin sekarang ada abu-abu yang lain, tapi kan perilakunya nggak jauh beda. Gitu kan? Nah, kalau yang baik-baik juga ada, alhamdulillah kita dapati, nggak usah mencela orangnya, tapi alhamdulillah mengonfirmasi kebenaran syariat. Tinggal praktekkan dakwah. Seperti Nabi mengajak Abu Jahal, gitu kan? Seperti Nabi mengajak juga pamannya Abu Lahab, yang lain-lainnya. Kita pun bisa sampaikan risalah dakwah saja. Dakwah, mendoakan pada kebaikan, ngajak, kalau pelanggaran hukum ya proses dan sebagainya, normal saja kehidupan. Gitu kan? Alhamdulillah. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Di hadis juga demikian. Nah, ini konfirmasi terakhir. Setelah paham, saya tunjukkan kitab-kitab,
baru kita ngaji isinya. Di hadis pun seperti itu. Setelah mengonfirmasi itu 6 bulan pertama tuh, mimpi yang benar ya tentang kenabian. Jadi dimulainya indah sekali, dimulainya indah. Tatanan keilmuan dalam Islam itu yakini dulu kebenaran Allahnya. Kalau udah yakin Allah itu Tuhan, maka untuk beramal lebih mudah. Bagaimana kalau bisa beramal kalau nggak yakin Allah itu Tuhan kita? Maka untuk meyakinkan ada ilmunya. Setelah yakin, kita tahu, kita mengenal, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah, diutus Rasul. Tapi kita harus pastikan, ini Rasul benar nggak Rasul? Dari mana taunya? Ya, betul nggak yang diklaim Rasul itu sama dengan yang dulu-dulu yang sudah dibuktikan jadi Rasul? Harus dikonfirmasi. Cirinya sama nggak dengan yang masa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai ke Nabi Isa? Ya, pernah mengalami peristiwa yang sama nggak? Ada mukjizatnya nggak? Dicek dulu. Dan itu bisa dikonfirmasi di dalam Islam dengan disiplin keilmuan yang nyata, terkodifikasikan ilmunya, bisa dicek. Dan validitasnya bisa diuji. Maka muncul para ulama menuliskan. Di sejarah dituliskan, tanda-tandanya bagaimana, muncul kitab sirah, A, B, C, dikonfirmasi, oh sama dengan Nabi dulu, punya tanda kenabian begini, ada stempel kenabiannya, pernah mimpi begini, dikonfirmasi, malaikat turun. Dari sejarah terbukti, dari ajarannya apa? Sampai ke hadis. Di kitab hadis pun yang pertama kali dibuka konfirmasi kenabian dulu. Jadi yang paling indah begini, di Al-Bukhari dikonfirmasi kenabian, di hadis Muslim dibuka dengan sanad. Tuh. Jadi ketika disampaikan benar ini Nabi Rasul, dari mana jalur mengetahui kalau itu Nabi Rasul? Maka dibuka dengan sanad. Nih, disampaikan oleh si fulan sampai ketemu. Si fulan ini orang baik bukan? Ada lagi kitabnya, Jarh wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, ada Syiar A'lam Nubala, dijelaskan si fulan yang menyampaikan ini lahirnya tanggal sekian, tahun sekian, wafatnya sekian, gurunya si fulan ini, muridnya ini, perilakunya begini, detail sekali. Kalau ada penyimpangan kelihatan, oh si fulan tuh begini, suka cerita, sehingga nggak bisa dibedakan antara cerita dengan apa yang disampaikan sebagai hadis, detail sekali. Sekali lagi, cari silakan referensi dalam keagamaan yang menguatkan ajaran keagamaannya dengan pola seperti tadi. Susah ditemukan. Makanya susah disoal, mau nyari celah apapun kejawab. Mau nuduh Sayyidah Aisyah kejawab. Ya mau nuduh Nabi apa lagi, mau menyoal Quran langsung terkonfirmasi jawabannya. Dan itu ditemukan karena kenapa? Karena risalahnya abadi, terjaga semua. Itu yang kita syukuri. Cuma bersyukur itu tidak harus mengatakan alhamdulillah, tidak. Ya, itu pembuka. Intinya adalah kanji isinya, pelajari, dalami. Nah, setelah kita mengetahui fase kebenaran kenabiannya, baru masuk ke ajarannya. Nah, ke ajarannya masuk kitab yang kedua. Jadi di kitab Al-Bukhari ini kita akan ngaji pertama ini. Setelah mengonfirmasi ini semua, cek dulu lewat hadis, baru kita sampaikan ke kitab-kitab yang telah ada. Nah, ini di sini nanti kita akan mulai dengan Kitabul Iman. Di halaman 23, kitab topik yang kedua. Ya, kitab iman karena ini pondasi sudah kuat, Al-Quran sudah disampaikan, ayat-ayat tinggal Anda turunkan dan surat-suratnya. Saya sudah berikan clue-nya. Kalau sudah saya sebutkan juz amma, maka mengikat ya kepada semuanya. Wajib untuk dihafalkan ya. Jadi yang sudah masuk merah, hafalkan juz amma ya. Yang pertama kali. Nanti setelah itu terus sampai hafal 30 juz. Nggak tahu kita meninggal di juz yang keberapa, gitu kan? Ya, jadi nanti semua mengikat begitu. Kalau ada hadis, pahami hadisnya. Kalau hadis tidak menuntut dihafalkan, asal kita paham isinya, alhamdulillah. Tapi Quran bawa sebagai kebanggaan menghadap kepada Allah. Ya, jadi nanti fase yang pertama rukun iman sebetulnya sih ada berapa juz, cukup lumayan juga gitu kan. Tapi kita mulai dengan yang umum dulu juz amma. Nanti kalau sudah Zoom di awal bulan depan ya. Kan sudah mulai saya sampaikan angkatan pertama, sudah kita close dulu untuk pematangan. Nanti ada undangan, kalau juga tempat pesantren sudah agak selesai, sudah cukup baik, nanti secara offline terbatas, nanti yang online-nya sambil dicek. Nanti terhubung ke STUAH ya, kalau ada yang ingin mendalami. Jadi nanti bisa saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Nanti akan dicek, jadi kita berimannya seperti ini. Kenapa kamu pilih Tuhannya Allah? Tahu dalil ayatnya, tahu maknanya, tahu tafsirnya, tahu logikanya. Dan dipakai dalam sholat. Jadi ketika baca Qul huwallahu ahad ada resapan dalam jiwa. Qul ya ayyuhal kafirun ada resapan dalam jiwa. Demikian seterusnya. Kita mulai dengan itu. Nah di hadis kita akan coba Al-Bukhari dulu. Al-Bukhari, Kitabul Iman kita mulai. Setelah kita Bad'ul Wahyi tadi saya sampaikan secara umum gambarannya. Sudah selesai. Ya, nah ini kita masuk ke sini. Nanti kita konfirmasikan. Ini detailnya. Jadi kalau tadi ayat-ayatnya, gambaran-gambaran secara umumnya, nanti di hadisnya seperti apa. Kalau iman lagi naik, gambarannya contohnya apa. Kalau turun, gimana mengatasinya. Kalau mengangkat, mengatur supaya stabil seperti apa. Ada di sini semua. Faktor-faktornya apa. Menjaga tubuh kita supaya konsisten pada keimanan bagaimana. Ada di sini nanti.
Ya. Nah, nanti untuk memahami ini ada syarahnya juga. Nanti kita hadirkan syarahnya supaya tidak salah dalam memahami. Jangan menyimpulkan sendiri. Ya, baru setelah itu kita pertajam. Kalau sudah kita pertajam, masuk kepada bab-bab penguatan ke dialektika, baru kita gunakan kitab-kitab. Nah, yang ini sudah saya sampaikan pokok secara umum. Ini sudah saya terangkan dari 30 lebih video kurang lebih. Ini isinya kitab ini semua. Kalau kita ngaji kitab ini, ya isinya nggak jauh beda dengan apa yang telah saya sampaikan. Ya, karena dulu kami menghafal. Jadi kita hafalkan isi, bahkan di ujian pun kita kalau mau nulis jawab soalnya cuma 3. Tapi kita untuk menjawab setiap soal itu diuji dengan hafalan kitab dulu. Ya, jadi Asmaul Husna harus ditulis dulu, Al-Asmaul Husna, itu kan puncaknya di Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna ditulis 99 dengan maknanya, dengan dalilnya, dengan hadisnya, dengan klasifikasinya. Kalau sudah jawab itu baru boleh menjawab pertanyaan. Ya, mau jawaban pertanyaannya itu singkat, padat, panjang, silahkan. Yang penting jawab ini dulu. Nah, ini isinya kurang lebih 30 video yang telah kami sampaikan itu. Itu ada di sana. Jadi kalau teman-teman ngaji ini, ya nggak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan. Cuman saya sistematiskan supaya lebih mudah dipahami. Kalau ingin mendalami nanti boleh dibaca secara cepat supaya diketahui. Ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti ada kitab-kitab lain juga. Kita akan konfirmasi. Ini ada Fathul Majid seperti yang saya sampaikan. Ya. Nanti ada Al-I'tiqad Al-Khalis. Ya. Kemudian nanti ada Al-Iqtisad fil I'tiqadnya Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian nanti ada Mudzakkirah Ilmi Tauhid yang kurikulum Al-Azhar seperti saya pernah tunjukkan. Ya, nanti ada juga yang kontemporer ya. Kontemporer itu yang naik di atas abad kedua, ketiga, ya seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, nanti Al-Imam juga ada kitabnya, kita akan turunkan. Terus nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga kita turunkan seperti apa kitabnya. Dikonfirmasi seperti datang yang sekarang yang ada Ushulul Tsalatsah dan sebagainya gitu kan, tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat, kita tunjukkan semua sehingga nanti wawasannya terbuka, dipaham. Tapi dasarnya yang ini pokoknya. Mau pakai kitab apapun ujungnya tetap ke sini. Cuman setiap zaman punya metodologinya. Nah, metodologi untuk memudahkan. Di zaman ini yang paling mudah memahamkan. Ya, makanya nanti dulu kan ada untuk mengenal sifat-sifat Allah, ya, nama-nama yang mulianya. Ini yang pokoknya dulu deh. Nanti metodologi pakai yang pokok, dikenalkan yang sifat 20. Ya, bukan membatasi pada 20 sifat, dikenalkan yang pokoknya. Setelah paham itu nanti diluaskan, ya, dibuka lagi. Nanti di masanya naik ke atasnya lagi, zamannya sudah agak berbeda, karakteristiknya tidak sama, dibikinkan lagi seperti metodologinya, ya, dipecah jadi klasifikasi 3 bagian. Bukan ingin menjadikan 3, bukan, memudahkan rumusan pembelajaran. Maka dikenal dengan uluhiyah, teologi, rububiyah, asma wa sifat dan sebagainya. Muncul kitab-kitab, ya. Nah, cuma nanti persoalannya ketika masing-masing menjadi kelompok-kelompok, ya, madzhab-madzhab, firqah-firqah terbawa terus tuh. Nah, ini yang jadi repot tuh ketika ada asobiyah, fanatisme. Seakan nanti ini yang benar, ini yang salah, saling berdebat, diskusi, apalagi nanti masuk provokasi-provokasi tertentu supaya dipecah belah, sehingga saling menyalahkan. Nah, ini yang nanti yang kita akan carikan benangnya di mana nih, sampai ke sini, sampai paham. Tapi dasarnya dari sini dulu. Kalau ini nggak paham, ini terjebak ya pada hal-hal yang tidak produktif, kontraproduktif pada akhirnya. Ya, nanti yang jelas-jelas salah dibenarkan, yang benar malah saling berselisih, itu yang repot. Yang jelas-jelas salah kan banyak. Ya, nanti ada Mu'tazilah misalnya, ya, ada aliran apa lagi, Qadariyah, Jabariyah, macam-macam lah, sampai kita akan kenal itu. Kalau masuk ke Syiah seperti apa, ini masuk ini bagaimana, asalnya dari mana, bukunya seperti apa. Dari buku-buku mereka juga kita akan baca, kita tunjukkan. Ya, kan alhamdulillah kita bisa akses, nanti ada kita tunjukkan, ini bukunya, ini ininya, ini gambarannya dan sebagainya. Jadi kita bisa paham. Dan kita bisa bersikap proporsional, ya, proporsional. Ini kita harapkan. Ini baru bab akidah loh teman-teman sekalian. Nanti belum masuk ke fikih, ya. Karena di akidah pun ada madhabnya sendiri. Akidah punya madhab sendiri, di fikih juga punya madhab sendiri. Bukan hanya madhab fikih yang terkenal. Ada 4 madhab yang paling populer, ya, seperti Abu Hanifah, Hanafiyah, Malikiyah, Imam Malik, ya, Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian Hambali, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan hanya itu, di akidah juga ada sama. Tapi yang tidak banyak diketahui pada umumnya, sesungguhnya itu semua metodologi untuk memudahkan, terhubung pada sanad yang sama. Cuman tinggal kita pelajari mana yang benar, mana yang menyimpang. Yang menyimpang kita tepikan, yang benar kita lihat mana yang paling sesuai, yang kira-kira menghadirkan kenyamanan dalam kita, menjaga akidah kita dengan metodologi sesuai yang paling memudahkan, silahkan dijaga. Tanpa harus saling kemudian kita berselisih, ya, membentuk faksi-faksi tertentu, dan puncaknya nanti ya saling melukai, itu yang tidak kita harapkan. Ya, cukuplah setan aja musuhnya. Jangan cari musuh yang lain. Itu aja udah berat gitu kan. Jaga sampai kita meninggal kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu manhaj yang kita sampaikan teman-teman sekalian. Nah, kurang lebih itu. Demikian, semoga bermanfaat.
Semoga Allah sekali lagi merahmati apa yang telah kita lakukan dan memberikan bimbingan sampai akhir kehidupan, menyehatkan kita semua dan memberikan ridhanya di puncak tertinggi dalam kemuliaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.